Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah diharapkan kalian mampu untuk memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran, apa itu sunnah, dan apa itu hadis. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dan membacanya termasuk ibadah. Jadi Al-Quran itu memang adalah firman Allah, artinya Allah yang membuat, bukan manusia yang membuat, bukan Nabi Muhammad atau bukan malaikat dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membuatnya. Sementara sunnah itu setiap perkataan, perbuatan, dan cita-cita Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan apa yang dicita-citakan Nabi atau keinginan Nabi yang belum sempat beliau tunaikan, itu adalah sunnah yang sebaiknya kita ikuti dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hadis sama dengan sunnah, tetapi bedanya kalau hadis itu apa yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, dan yang dicita-citakan Nabi, yang diceritakan oleh para sahabat hingga sampai kepada kita, itulah hadis. Contoh, Nabi mengatakan, jangan kalian makan dan minum sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri. Nabi mengatakan itu. Kemudian oleh sahabat yang mendengar perkataan Nabi itu disampaikan kepada yang lain, diceritakan kepada yang lain, Nabi tadi bilang seperti ini loh. Sehingga dari cerita sahabat itu sampailah kepada kita, dari mulut ke mulut hingga sampai kepada kita. Nah, itulah hadis. Ya, jadi Quran itu firman Allah, sunnah itu dari Nabi berdasarkan petunjuk Allah, dan hadis itu juga dari Nabi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, artinya kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jadi ada 3 yang harus kita turuti, harus kita taati, harus kita patuhi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan pemimpin di antara kita, ulil amri. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, jika kita berselisih, jika kita berdebat mana yang benar mana yang salah, maka kembalikanlah perselisihan yang kamu debati itu, masalahmu itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran, dan kembalikan juga kepada Rasulnya dengan cara mengikuti sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita ini memang mengaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka ketika kita berselisih pendapat, ketika kita berbeda pendapat dengan kawan kita, ketika kita berusaha mencari kebenaran itu ada di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka silakan cek apa jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang demikian itu lebih baik bagimu
dan lebih baik akibatnya. Jadi yang demikian itu, jika kita mencari jawaban yang benar itu dalam Al-Quran dan hadis, maka itu lebih utama dan lebih baik bagi kita. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi dari ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW punya sunnah dan hadis yang juga bersumber dari Al-Quran, dan pemimpin punya peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat pemimpin bisa benar, bisa juga salah. Kenapa? Karena pemimpin itu ya manusia biasa, sama seperti kita. Maka namanya manusia punya salah dan khilaf, punya salah dan dosa. Jadi apa yang kita buat ini bisa benar, bisa salah. Kecuali jika peraturan yang kita buat langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka sudah pasti benar peraturannya. Tetapi kalau tidak, ya lagi-lagi, kalau hanya dari pemikiran kita, hanya dari pendapat kita semata, pendapat itu bisa benar, pendapat itu bisa salah. Artinya peraturannya bisa benar, bisa salah. Tetapi aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya tidak mungkin salah, dan telah dijamin kebenarannya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka hanya Al-Quran dan hadis Nabi lah yang tidak mungkin salah atau 100% benar isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba," dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, "illa," kecuali, "litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi," untuk menjelaskan kepada mereka, kepada kita semua, apa yang mereka perselisihkan. Jadi Quran itu fungsinya satu, untuk menjelaskan kepada kita, ini loh yang benar dari perdebatan kita. Wahuda, untuk juga menjadi petunjuk. Warahmatan liqaumi yu'minun, dan juga sebagai kasih sayang bagi kaum yang beriman. Dalam ayat lain juga dijelaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran sebagai satu petunjuk, dua penjelas dari petunjuk, dan yang ketiga adalah pembeda, untuk kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka dari ayat-ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi Al-Quran dalam kehidupan, atau untuk apa sih kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, apa fungsinya? Yang pertama adalah sebagai al-huda, atau sebagai petunjuk atau panduan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bayangkan ketika kita sedang mencari rumah seseorang, bayangkan pencarian kita itu ibaratkan kehidupan kita di dunia. Ketika kita tidak tahu alamat yang kita cari, ketika kita tidak tahu tujuan kita dalam menjalani hidup, maka tentu kita perlu petunjuk. Kalau ketika kita mencari alamat, kita membutuhkan Google Maps untuk mengetahui di mana alamat seseorang, maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk bisa kembali dengan selamat ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu petunjuk dan panduan itu. Dan yang kedua, kita juga, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai al-bayan, penjelas dari petunjuk. Ketika kita membaca Google Maps, Google Maps menunjukkan ke arah kanan, tentu ada penjelasan belok kanannya di sebelah mana, belok kanannya berapa ratus meter lagi. Sama seperti Quran. Quran juga berfungsi sebagai al-bayan untuk menjelaskan petunjuk tadi.
Al-Quran menjelaskan sendiri apa yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuknya. Dan kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda yang benar dengan yang salah. Dengan membaca Al-Quran kita bisa membedakan, oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah. Tadi, apa yang kita perselisihkan, perdebatkan tadi, jawaban yang benarnya ada di Quran, bukan di tempat yang lain. Dan Al-Quran juga merupakan Ar-Rahman, kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi anakku semua, apabila kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memiliki fungsi-fungsi ini dalam kehidupan kita. Dan apabila kita membaca Al-Quran, tentu kita tidak akan tersesat, karena kita sudah petunjuk. Petunjuk itu juga dijelaskan. Petunjuk itu juga mampu membedakan yang benar dengan yang salah. Dan kita pun akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah sayang kepada kita, maka siapa yang berani untuk membenci kita? Kemudian tadi ada fungsi Al-Quran, dan sekarang ada fungsi hadis. Untuk apa sih Nabi mengeluarkan hadis? Yang pertama, hadis itu memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan dalam wudu, basuhlah tanganmu, basuhlah wajahmu, basuhlah kepalamu, dan basuhlah kakimu. Bagaimana cara membasuhnya? Ada di hadis. Ada di hadis dan sunnah, ada di dalam kehidupan Nabi SAW. Caranya ada di hadis. Jadi Quran itu adalah teorinya, contoh nyatanya ada di dalam hadis Nabi maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan ayat Al-Quran yang memang perlu penjelasan. Ayat Al-Quran itu ada yang memang sudah jelas ketika dibaca, ada yang memang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, penjelasannya itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran juga merinci hukum yang tercantum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi misalkan Al-Quran itu hanya memberikan judulnya, rinciannya ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu ibaratkan bukunya, gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Guru yang menjelaskannya adalah Nabi Muhammad. Lalu apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran dan hadis? Yang pertama, kita harus mempercayai kebenaran isinya. Kita harus percaya bahwa Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis, 100% benar adanya, 100% benar isinya. Walaupun apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis itu tidak masuk akal. Tadi diingat, pengertian Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat. Mukjizat itu adalah segala sesuatu yang terjadi di luar logika kita, di luar akal sehat kita, atau yang tidak masuk akal. Contoh, Nabi Musa membelah lautan. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Itu semua kan diceritakan di dalam Al-Quran. Apakah itu masuk akal? Jelas tidak. Bagaimana cara Nabi Musa membelah laut? Bagaimana caranya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular? Jelas itu tidak masuk akal. Tetapi karena Al-Quran yang mengatakan, Al-Quran yang menceritakan, maka kita wajib percaya bahwa itu memang benar adanya. Yang kedua, kita pun wajib membaca ayat-ayatnya. Kita harus rajin membaca Al-Quran. Dijadwalkan waktu kapan kita membaca Al-Quran. Jangan waktu kita hanya kita habiskan untuk hal-hal yang bersifat dunia. Mari kita isi juga hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Kalau badan kita ini diibaratkan handphone kita selalu pakai untuk bekerja. Tetapi ketika tiba saatnya baterainya lowbat, maka perlu kita cas. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan mengecas diri kita, akan semakin meningkatkan power kita, kekuatan kita. Kemudian kita pun harus mempelajari isi kandungannya. Harus mempelajari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Harus kita pelajari. Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita juga harus belajar. Dan ini salah satu cara untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kita mempelajari Quran surat An-Nahl tadi, dan juga Quran surat An-Nisa.
Kemudian setelah kita percaya, kita baca, kita pelajari, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita sudah tahu isinya, ya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat. Kemudian kita baca ayat sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Kita baca ayatnya. Kemudian kita pelajari isinya, bagaimana sih cara mendirikan sholat. Oh, ternyata sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita hafalkan bacaan-bacaan sholat. Dan setelah kita lakukan itu semua, kita tidak sholat, akan menjadi sangat percuma. Karenanya setelah kita lakukan semua itu, kita pun harus mengamalkan. Setelah kita tahu caranya, kita harus amalkan. Harus laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun harus menyampaikannya. Kita punya kewajiban untuk mendakwahkan isi Al-Quran, mendakwahkan kepada sesama manusia, agar kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya oleh kita sendiri. Jadi kalau baik, jangan baik sendiri. Ajak kawan-kawan yang ikut baik, sehingga kita akan bisa membangun sebuah kebaikan di dalam kelompok yang mana diharapkan itu bisa menyebar ke seluruh umat manusia. Awali dari diri sendiri dan kemudian tebarkan kebaikan itu kepada yang lain. Dan terakhir, kita pun wajib untuk menjaganya. Menjaga dari orang-orang yang berusaha menghina Al-Quran, berusaha mendustakan Al-Quran, berusaha memperolok-olok Al-Quran. Kita harus menjaganya. Ada satu saat di mana kita wajib marah. Kita wajib marah ketika ada orang yang berusaha menghina Al-Quran, yang menghina Al-Quran, yang mengolok-olok Al-Quran, yang melecehkan Al-Quran. Maka kita wajib marah dalam posisi itu. Jadi ini adalah 6 kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, terhadap Al-Quran kita maupun terhadap hadis Nabi SAW. Maka sudah sampai poin mana kewajiban kita ini, atau bahkan ada poin yang belum kita laksanakan dari 6 ini? Kita yang tahu jawabannya. Lalu sebagai seorang pelajar, bagaimana sih perilaku yang mencerminkan seorang penuntut ilmu, seorang pelajar? Contoh perilaku yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan bagi kita sebagai seorang pelajar. Contoh perilaku seperti apa yang sebaiknya kita laksanakan? Karena kita memang masih seorang pelajar, kalian masih seorang siswa, maka perilaku seperti apa yang sebaiknya dilaksanakan terhadap Al-Quran? Pertama, ya kita harus rajin membaca Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari harus rutin kita membaca Al-Quran. Itu baru contoh perilaku yang benar terhadap Al-Quran. Minimal dibaca dulu. Minimal kita baca dulu agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari setiap ayat yang dibaca. Siapa yang membaca Al-Quran dengan berwudu, jadi sebelum membaca Al-Quran dia berwudu terlebih dahulu, baginya 20 kebaikan. Yang membaca Al-Quran tanpa berwudu, jadi sebelum baca Al-Quran dia tidak berwudu, maka baginya 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa kata? Yang dimaksud kebaikan di sini bukan ayatnya, tetapi per huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf? Dikalikan 20 kalau kita berwudu, dikalikan 10 kalau sudah tanpa wudu. Itu baru bismillah. Bagaimana kalau yang kita baca itu 1 halaman, 2 halaman? Akan sangat banyak kebaikan yang akan kita dapat. Kita pun sebaiknya sebagai seorang pelajar ya rajin menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Abi Alif sudah buatkan buku penghubung yang mana diisinya ada hafalan Al-Quran dan hafalan hadis, maka silahkan diikuti. Minimal kita bisa hafal 1 juz. Sudah hafal 2 juz lanjut, sudah hafal 1 juz lanjut 2 juz. Hafal 2 lanjut 3 dan begitu seterusnya. Jangan sampai tidak ada satupun surat yang kita hafal selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Fatihah. Jangan hanya 4 surat ini saja yang dihafal, tetapi kita pun sebaiknya hafal surat-surat yang lain. Berusaha menerapkan isi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti
Rajin sholat duha, alhamdulillah sudah kita laksanakan di SMP Negeri 2. Rajin sholat tahajud, silakan mulai dirutinkan, bangun di sepertiga malam. Rajin puasa Senin Kamis, ayo anak muda harus rajin puasa. Jangan kebanyakan makan, karena sebaik-baik bagi penuntut ilmu itu adalah yang mengurangi isi perutnya. Jadi jangan terlalu banyak makan dan berbagai kebaikan lainnya. Silakan ibadah-ibadah yang memang bisa kita lakukan, silakan dilakukan. Silakan dibiasakan, karena pembiasaan itulah yang penting. Dan kita juga harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh, karena menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Yang rajin, yang giat. Jangan hanya sibuk dengan handphone, dengan gamenya masing-masing. Maka dari berbagai penjelasan tadi timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan kita? Apa yang akan terjadi jika kita memilih mencari panduan lain? Jika kita memilih mencari petunjuk lain, kita tidak mengikuti petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, apa yang akan terjadi? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, yaitu Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW. Ini hadis Nabi sebelum beliau wafat ya. Jadi ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan Al-Quran dan hadis dan sunnah untuk kalian. Al-Quran dan sunnah itu diibaratkan sebagai jalan yang putih oleh Nabi SAW. Malamnya sama terangnya seperti siang. Jadi ketika gelap, itu bagaikan terang kalau kita isi dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi segelap apapun hidup kita, seberat apapun masalah kita, ketika kita hiasi kehidupan kita ini dengan Al-Quran dan sunnah, maka yang berat itu, yang gelap itu akan terasa ringan, akan terasa terang. Hidup kita akan tenang kalau kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Tetapi jika tidak, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang berpaling dari Al-Quran dan hadis kecuali ia pasti celaka. Maka apa yang akan terjadi jika kita tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan? Nabi sudah mengatakan ia pasti celaka. Mengapa celaka? Karena ia tidak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ia tidak akan mendapatkan kebenaran yang utama. Ia tidak akan mendapatkan kebenaran yang nyata. Dan ketika itu sudah terjadi, maka kita akan terombang-ambing. Kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, dan hidup kita tidak akan pernah tenang. Nabi gambarkan itu sebagai sebuah kecelakaan dalam hidup kita. Karenanya anak-anakku semua, mari kita buka Al-Quran kita, mari kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Mari kita lebih dekatkan diri kita kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.